Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Khataliman azani Allah wa iyyakum, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 14.7 nama M dimanapun Anda berada. Juga kami menyapa para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga Persada TV. Alhamdulillah, Kamis 3 Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali berjumpa pada program Tata Quran Tahsin Talaqil Quran. Insya Allah di pagi hari ini kembali kita akan belajar bersama Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafidhahullah Ta'ala bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari panduan kitab Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, selepas sesi materi nanti insya Allah akan ada sesi bimbingan tilawah dan juga interaktif setoran pelajaran melalui interaktif line telepon di 02286862637, atau kalau antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Dan selanjutnya kita persilahkan terlebih dahulu Al Ustadz untuk menyampaikan materi di pagi hari ini berkenaan dengan hukum idgham. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan, dan kepada Al Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama hendaknya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, ya. Hingga pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Diberikan kesehatan, juga masih diberikan kesempatan, ya, untuk kita gunakan sebaik mungkin. Secara khusus, ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan, ya, di hari yang ketiga. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang amat sangat besar, ya. Sebuah kesempatan yang sangat baik, ya, yang dimiliki atau yang didapatkan oleh setiap muslim yang menjumpai bulan Ramadan. Betapa tidak dikatakan sebagai keberuntungan, ya, atau keistimewaan, ya. Lihatlah bagaimana Ramadan dengan keutamaannya, ya, dengan membawa segudang kebaikan, ya. Disebut dengan bulan rahmat, disebut dengan bulan ampunan, disebut dengan bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para iblis, ya, dan seterusnya. Maka ini merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh kita sebagai seorang muslim, dan hendaknya betul-betul menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan tentang tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, yang kita masih mengacu kepada kitab Metode Asy-Syafi'i, ya, Ilmu Tajwid Praktis, yang pada kesempatan lalu kita sudah membahas dan menyelesaikan, ya, hukum seputar atau seputar hukum mim sukun, ya.
pembahasan yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Maka sekarang kita masuk kepada hukum berikutnya, ya, pembahasan berikutnya yaitu yang berkaitan dengan hukum idgham. Baik. Ya, hukum idgham. Idgham ini kalau secara umum ya kita sudah beberapa kali berjumpa ya, beberapa kali membahas tentang idgham ini ya. Kalau secara umum memang atau definisi daripada idgham ini secara umum adalah memasukkan satu huruf ya, atau meleburkan suatu huruf kepada huruf yang lainnya ya. Memasukkan satu huruf kepada huruf yang lainnya atau huruf setelahnya. Ini idgham secara umum seperti ini. Nah, namun di sana ada beberapa macam idgham ya, atau idgham setelah itu diistilahkan dengan dilihat dari berbagai sisi ya. Ada idgham yang sudah kita bahas juga yang berkaitan dengan atau yang ditinjau dari sisi gunnah, digunnahkan atau digunnahkan dan tidak digunnahkan. Nah, ini sudah lewat pembahasannya. Nah, kemudian di sini juga ada cabang lagi ya, macam-macam idgham lagi. Maksudnya macam idgham adalah idgham yang ditinjau dari sisi yang berbeda ya. Paling tidak di sini ada idgham atau dua jenis idgham ya. Dua jenis idgham yang dibahas di sini. Pembagian lagi ya. Macam-macam idgham ya, ditinjau dari sudut yang berbeda ya, dua sudut yang berbeda. Yang pertama adalah yang dibahas di sini idgham yang jenis-jenis idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat ya. Ditinjau dari segi atau dari sisi makhraj dan sifat. Nanti ditinjau dari segi atau dari sisi kesempurnaan idgham itu sendiri ya. Kesempurnaan idgham itu sendiri, kesempurnaan dalam arti memasukkan ya, karena secara umum istilah idgham ya atau makna idgham itu adalah memasukkan satu huruf kepada huruf yang lainnya. Ya. Nah, kalau yang pertama ini ya adalah jenis-jenis idgham atau idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya. Nah, maka idgham yang ditinjau atau dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya ada beberapa macam. Ya. Ada beberapa macam. Ada 3 macam di sini disebutkan. Ya. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Ya, disebut dengan idgham mutamathilain. Kita lihat terlebih dahulu ya, definisi daripada istilah yang disebutkan di sini. Idgham mutamathilain. Idgham sudah berlalu definisi sering kita sebutkan ya, atau singkatnya adalah meleburkan, memasukkan satu huruf kepada huruf berikutnya. Ya, itu singkat dan mudahnya. Nah, adapun istilah mutamathilain atau kata mutamathilain adalah ya dari kata tamathala ya tamathalu ya. Mutamathil ya, mutamathil artinya mutamathilain itu dalam bentuk dua ya, mutsanna ya, artinya di situ adalah dua huruf yang sama, dua huruf yang semisal ya, dua hal yang sama, dua hal yang sama. Nah, yang dimaksud daripada mutamathilain itu adalah dua hal yang sama ya. Dan dua hal tersebut ya, dua hal yang dimaksud tersebut tentu saja adalah huruf ya.
Nah, maka di sini idgham mutamatsilain, ya mutamatsilain adalah maksudnya memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain yang mana kedua huruf tersebut adalah huruf yang sama, ya. Nah, dua huruf yang sama. Sama persis, ya, sama persis. Apa maksud daripada sama persis di sini? Sama persis artinya betul-betul sama, tidak ada bedanya, ya. Kalau tak berarti tak, ya. Kalau to berarti to, ya. Kalau kaf berarti kaf dan seterusnya, ya. Nah, jadi namun ada lebih spesifik lagi, ya, didefinisikan, ya, dirincikan oleh para ulama. Di sini idgham mutamatsilain yang dimaksud adalah seperti definisi yang disebutkan dalam kitab, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ya. Tidak ada bedanya antara kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifatnya. Yang artinya betul-betul huruf yang sama. Ya. Kalau tak berarti betul-betul tak, kalau ba berarti betul-betul ba. Ya. Dua huruf ba. Ya. Kalau jim berarti dua huruf jim dan seterusnya. Baik. Nah kemudian ya dikatakan pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kemudian yang pertama, huruf yang pertama kondisinya sukun dan huruf yang kedua kondisinya berharakat. Nah inilah kondisi di mana disebut dengan istilah idgham mutamatsilain, ya. Idgham mutamatsilain. Ketika kita menjumpai, ya, dua huruf hijaiyah yang sama, ya, dua huruf hijaiyah yang sama, kemudian huruf yang pertama itu kondisinya sukun, kemudian huruf yang kedua kondisinya berharakat, maka jatuhlah hukum, ya, jatuhlah sebuah hukum yang disebut dengan idgham, ya, idgham yang disebutnya idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Baik. Maka kesimpulannya adalah huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, ya. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Dibaca tanpa gunnah, ya. Sebetulnya ya dibaca tanpa gunnah mungkin kecuali huruf mim dan nun, ya. Dibaca tanpa gunnah kecuali huruf mim dan nun. Ya, ini sudah lewat sebetulnya pembahasannya ketika kita membahas tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah, ya, idgham mutamatsilain adalah, ya, bertemunya dua huruf yang sama, ya. Sama dalam artian dari segi makhraj dan sifatnya. Ya, betul-betul huruf yang sama dua huruf tersebut. Kemudian kondisinya huruf yang pertama, ya, huruf yang pertama adalah bertanda sukun, kemudian yang kedua adalah berharakat, ya. Kemudian cara membacanya adalah huruf pertama dimasukkan, ya. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, ya. Dibaca tanpa gunnah, ya, kecuali dua huruf mim dan nun, ya. Dibaca tanpa gunnah kecuali huruf mim dan nun. Ketika dua huruf tersebut, ya, kondisinya idgham, ya, idgham mutamatsilain, ya, maka digunnahkan, ya. Adapun selain daripada huruf nun dan mim, maka tanpa digunnahkan, ya, tanpa disertai dengan gunnah. Baik. Kemudian, ya, ada tambahan sedikit mungkin yang tidak tercatat di sini, ya, yaitu ini terkadang ditanyakan, ya, meskipun tidak selalu. Terkadang ditanyakan, bagaimana kalau huruf mad bertemu setelahnya dengan huruf yang sama, ya, apakah diidghamkan, ya, apakah kondisinya diidghamkan seperti misalnya wama aktsarun nas, ya, wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wama ada alif kemudian bertemu setelahnya dengan hamzah, ya. Atau misalnya kondisinya
seperti fi yaum, ya. Di situ ada huruf mad, huruf mad ya sukun, ya, yang menjadi huruf mad kemudian bertemu dengan ya, ya. Kemudian misalnya qalu wahum, ya, qalu wahum. Itu gimana cara membaca? Apa diidghamkan ataukah atau gimana cara membacanya, ya? Nah, taib. Ini pernah ditanyakan, ya, sehingga saya merasa untuk perlu disampaikan di sini, ya. Maka perlu diketahui bahwa, ya, huruf mad, ya, bukanlah huruf hamzah ataupun waw ataupun ya, ya. Huruf mad itu adalah huruf sendiri, ya, bukan termasuk daripada huruf-huruf yang terucap, ya, yang bisa terucap secara tunggal. Huruf mad itu tidak bisa berdiri tunggal, ya, harus ada temannya. Makanya ketika disebutkan, ya, di dalam penyebutan huruf hijaiyah itu apa? Lam alif, ya, alif, ba, ta, tha, jim, ha dan seterusnya. Kemudian ketika bertemu di akhir itu, ya, lam alif, hamzah, ya, ya. Nah, itu lam alif itu yang dimaksud adalah huruf mad, ya. Harus ditemani apa? Harus ditemani oleh silam agar supaya apa? Bisa terbantu secara pengucapannya, ya, bisa terbantu secara pengucapannya. Sebetulnya seperti itu, ya. Makanya alif itu tidak bisa berdiri secara tunggal. Dan dikatakan bukan merupakan hamzah, ya. Begitupun dengan ya sukun yang menjadi huruf mad, dia bukan huruf ya sebetulnya, ya. Demikian juga dengan huruf waw sukun yang menjadi huruf mad, bukan huruf waw seperti yang diucapkan pada huruf hijaiyah. Kesimpulannya adalah, ya, huruf hamzah, waw dan ya, ya. Huruf waw, hamzah dan ya tidak sama dengan huruf-huruf mad yang 3, ya. Sehingga ketika kita menjumpai seperti kondisi tadi, ya, wa ma aktsarun nas, ada huruf mad yang kemudian bertemu dengan hamzah, atau tadi contohnya apa? Fi yaum, ya, fi yaum, fi kemudian fa setelahnya apa? Ya sukun, ya, yang menjadi huruf mad kemudian yaum. Apakah fi yaum bacanya? La. Ya, tentu saja tidak, ya. Dibacanya adalah diizharkan atau dimadkan, ya. Seperti dalam kondisinya memang harus dimadkan. Karena memang huruf mad. Sekali lagi, huruf-huruf mad tidak sama dengan huruf-huruf yang disebutkan tadi, ya, 3 huruf yang disebutkan tadi, hamzah ataupun waw ataupun huruf ya, ya. Maka ini tidak sama, ya, huruf-huruf mad tidak sama dengan huruf-huruf hijaiyah yang disebutkan tadi. Nah, kemudian, ya, kita lihat beberapa contoh yang tertulis di dalam kitab di sini, ya. Tadi kalau kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan idgham mutamathilain adalah bertemunya 2 huruf yang sama, bertemunya 2 huruf yang sama, namun ada kondisi spesifiknya, ya, kondisi rinciannya. 2 huruf tersebut adalah huruf yang sama dari segi makhraj dan sifat. Kemudian kondisinya huruf yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah huruf yang kondisinya berharakat, ya. Maka hukum yang terjadi di situ adalah idgham mutamathilain, yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, ya. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua tanpa dibaca gunnah, ya, atau dibaca tanpa gunnah kecuali huruf nun dan mim, ya, seperti yang tertulis dalam catatan di bawah itu, ya. Ada catatan khusus untuk huruf mim bertemu dengan huruf mim, nun bertemu dengan huruf nun, maka dibaca dengan disertai gunnah yang dipanjangkan, yang pembahasannya sudah berlalu di hukum nun sukun dan hukum mim sukun, ya. Nah, kita lihat contoh beberapa yang ada di dalam kitab, ya, kondisi idgham mutamathilain.
Fama rabihat tijaratuhum. Ya, nah, di sini kita berjumpa dengan dua huruf ta. Ya, dua huruf ta yang kondisinya ta pertama adalah bertanda sukun, kemudian ta yang kedua adalah berharakat. Ya, bertanda kasrah. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, di sini mungkin sebagian ya atau khususnya mungkin mushaf Al-Qur'an yang cetakan Madinah ya, cetakan Timur Tengah, di situ tak yang pertama yang bertanda sukun biasanya sukunnya sudah hilang ya. Biasanya sukunnya sudah hilang kemudian ditandai dengan tanda tasydid pada huruf berikutnya. Ya. Pada huruf idgham ya, pada huruf berikutnya. Nah, maka sukunnya biasanya sudah hilang ya. Maka dibacanya langsung diidghamkan ya, seolah dia satu ta yang bertasydid ya. Nah, yang tidak bertanda baca maka tidak dianggap ya. Fama rabihat tijaratuhum ya. Fama rabihat tijaratuhum. Betul-betul dimasukkan ya. Betul-betul dimasukkan kepada huruf berikutnya. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, fama rabihat tijaratuhum, seolah huruf yang pertama yang bertanda sukun itu sudah tidak ada. Hukum bacaannya adalah diizharkan. Kalau tidak diizharkan, bunyinya akan seperti apa? Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Ya. Nah, ada hamsnya dulu yang perlu ditunaikan. Ya. Ada sifat hams dulu yang perlu ditunaikan karena tak yang kondisinya sukun ya. Nah, maka perlu ada beberapa sifat yang perlu ditunaikan. Maka diidghamkan dan lebih mudah sebetulnya kalau diidghamkan ya. Membaca dengan cara diidghamkan lebih mudah ya daripada diizharkan ya. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ya. Kondisi yang sama di contoh yang kedua ya adalah kalla balla tukrimun ya. Kalla balla ya, balla tukrimunal yatim ya. Di situ juga dibaca dengan diidghamkan ya, yaitu dengan memasukkan huruf lam yang pertama kepada huruf lam yang kedua sehingga seolah menjadi bertanda tasydid ya. Huruf yang kedua bertanda tasydid dan huruf yang pertama seolah tidak dianggap. Balla tukrimunal yatim. Nah, sama seperti contoh-contoh setelahnya ya yang disebutkan kalla balla yakhafunal akhirah. Nah, kemudian peringatan yang disebutkan tadi di atas adalah tanpa disertai dengan gunnah ya. Kalau selain daripada huruf mim dan nun maka tidak disertai dengan gunnah ya. Nah, ini yang paling atau yang cukup sering adalah di huruf lam ya, di huruf lam. Kalla balla yakhafun la ya, tapi kalla balla tukrimun ya. Kalla balla yakhafun ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya juga sama ya, di kata yudrikkumul maut. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Yudrikkumul maut ya. Tidak dibaca yudrik. Nah, yudrik tidak terjeda dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh huruf kaf yang pertama, tapi langsung masuk kepada kum ya. Yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nah, berikutnya juga sama ya, seperti contoh-contoh berikutnya, kondisinya sama. Wa idza gharabat taqriduhum. Gharabat taqo ya, langsung masuk seolah dia bertasydid. Wa qad dakhalu bil kufr ya, qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Wa qad dakhalu ya, di situ dal bertemu dengan huruf dal, kondisi dal yang pertama adalah bertanda sukun, dal yang kedua berharakat sehingga diidghamkan ya. Idgham yang dimaksud adalah idgham mutamathilain ya. Sama
contoh berikutnya juga faqul hal laka ila. Faqul hal laka. Bertemunya dua huruf lam, yang pertama kondisinya sukun, kemudian yang kedua berharokat, dan contoh-contoh semisalnya yang disebutkan setelahnya. Baik, itulah kurang lebih ya penjelasan daripada idgham mutamathilain ya, yang masuk daripada jenis-jenis idgham yang dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Insyaallah kita akan bertemu juga dengan nanti pembahasan tentang idgham mutajanizain ya, juga mutaqaribain ya, yang pembahasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lihat perbedaannya dari mana. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga betul-betul bisa diamalkan dengan maksimal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Ya. Taib, syukran jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Dan di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca surat Al-Fajr, tapi setelah jeda berikut ini kita rehat sejenak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi di program Tata Quran. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi bimbingan tilawah bersama Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala di pelajaran surat Al-Fajr di ayat ke-1 sampai dengan 14. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Dan selanjutnya kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan atau membimbing kita di pelajaran surat Al-Fajr. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi ya untuk coba lanjutkan pembahasan tilawah kita ya, di surat Al-Fajr. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah selesai pembacaan pembacaan surat Al-Balad ya. Maka masuk berikutnya adalah surat Al-Fajr. Mungkin perlu disampaikan bahwa kita coba surat Al-Fajr ini bagi 3 ya. Kita bagi 3 pertemuan ya, karena kalau dilihat-lihat lumayan panjang ya, maka kita bagi menjadi 3 bagian ya. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sampai ayat ke-14 saja ya. Sampai ke ayat 14 saja. Baik, silakan disimak dengan baik ya. Agar supaya bisa betul-betul faham ya. Juga menjadi pelajaran, masukan ya, peringatan ya, sekaligus menjadi peringatan dalam membacanya. Ya, kita harap kepada para pemirsa yang ingin menyetorkan ya, ingin menyetorkan bacaannya kepada kita di sini nanti ya, di sesi terakhir, kita sangat berharap untuk memperhatikan terlebih dahulu ya beberapa penjelasan ketika kita sampaikan ya tentang tilawah ini ya. Karena ada beberapa poin yang saya kira penting ya untuk disimak di sini. Baik, kita coba ya mulai untuk membaca daripada surat Al-Fajr ini. Kita targetkan sampai ayat ke-14 insyaallah. Baik, silakan disimak. Kemudian coba diikuti ya sebisa mungkin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Baik, di sini perlu kita ingatkan mungkin di ayat 5 ayat pertama ya. Di sini dilihat 5 ayat pertama adalah diakhiri dengan 2 huruf yang kondisinya sukun ya. 2 huruf terakhir yang kondisinya sukun dan 2 huruf yang kedua terakhir bukan merupakan huruf mad ya. Bukan merupakan huruf mad. Maka di sini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Sebetulnya sudah kita bahas ya, kalau masih ingat ya, di surat Al-Asr ya, di surat Al-Asr. Di antaranya adalah ya, bahwa ketika kita berjumpa dengan 2 huruf yang berada di akhir ayat ya, atau berada di waqaf, yang kemudian 2 huruf tersebut kondisinya sukun selain daripada huruf mad ya. Wal fajr ya. Maka di antara peringatan yang sering kita sampaikan ya, atau yang sering kita jumpai yang menjadi sebuah kesalahan ya, atau sebagian besarnya memang ketidaktahuan ya, karena ketidaktahuan, yaitu mengharuskan seseorang ketika membaca dalam kondisi seperti ini adalah menjelaskan kedua huruf ya. Menjelaskan kedua huruf, bahwa di situ ada 2 huruf ya, 2 huruf yang kondisinya sukun. Kemudian yang lainnya juga yang perlu diperingatkan adalah menunaikan sifat ya, menunaikan sifat-sifat yang dimiliki oleh 2 huruf sukun tersebut ya. Ini 2 hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan ketika menjumpai kondisi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada huruf jim dan ra ya, huruf jim dan ra ya, yang kondisinya memang di waqaf atau di akhir ayat, kemudian dia bertanda sukun dua-duanya ya. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh huruf jim di sini adalah sifat qalqalah ya. Wal faj pantulan atau sifat qalqalah tersebut harus tertunaikan terlebih dahulu ya, harus ditunaikan tetap ya. Ini mungkin sifat yang kadang tidak tertunaikan ya, atau paling sering tidak tertunaikan. Kemudian pada huruf ra ya, pada huruf ra sifat yang kadang tidak tertunaikan adalah sifat tafkhim ya, atau tebalnya ya, sifat tebalnya. Wal fajr ya, emang di sakaligusin ya, sekalikun dilangsungkan ya, dilangsungkan, dua-duanya langsung dilangsungkan, tapi harus tetap menunaikan ya sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua huruf tersebut ya. Kurang lebih bacaannya seperti berikut ini ya, atau seperti tadi. Silakan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin. Wal fajr walayalin ashr walayalin ashr. Ya, jangan ini juga jadi peringatan ya, jangan menjadi si wal fajr ya, jer ke R-nya itu dari jim ke dari jim ke R-nya itu ya jadi ya. Tapi biarkan mengalir begitu saja ya, jangan diarahkan kepada satu harakat kun atau malah menjadi tadi ya, terlalu jelas menjadi Sama seperti ashr, jangan asyr, syar ya. Ashr langsung dimasukkan ke ra-nya ya, langsung ke ra-nya.
langsung menjadi sukun ya. Walayalin ashar. Walayalin ashur. Ya, di sini sekali lagi ya secara khusus yang tidak atau yang selain huruf qalqalah ya. Yang selain huruf qalqalah jangan dipantulkan ashar, 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 syar sengaja ya atau betul-betul jelas e-nya ya. Nah, di sini diperhatikan ya. Walayalin ashar. Walayalin ashur. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Nah, di sini juga agak repot ya. Baik, ya. Huruf ta juga diperhatikan ya, ada hamsnya meskipun mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi kalau kita jeli akan terlihat ya. Akan terlihat watr, 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 watr ya. Nah, di situ akan terlihat sebenarnya atau terdengar ya, akan terlihat. Nah, kondisinya sama. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr. Baik, di sini juga huruf atau ayat di sini ya, memang ada riwayat yang menyatakan bahwa ra di sini bisa ditipiskan. Ya. Wallaili idza yasr, ser ya, ditipiskan bisa, tapi kebanyakan ulama menyatakan di sini kembali kepada kondisi sebagaimana mestinya. Karena di sini sebetulnya kata yasr di sini adalah yasri, ada ya-nya ya. Sara yasri ya, artinya berjalan ya. Wallaili idza yasri, aslinya begitu ya. Seperti dalam surat Al-Qamar misalnya ya. Wan nudhur wa nudhuri ya. Fakaifa kana azabi wa nudhuri ya. Wa nudhuri. Nah, di sini aslinya ada ya-nya ya. Azabi wa nudhuri ya, sehingga sebagian ulama menyatakan bisa ditipiskan ya bacanya. Fakaifa kana azabi wa nudhur. Nudhur ya. Nah, bisa dibaca tipis juga nudhur ya. Nah, seperti di ayat sini juga wallaili idza yasr. Bisa ditebalkan, bisa juga ditipiskan. Sebagian ulama menyatakan boleh ditipiskan. Wallaili idza yasr. Nah, mudah-mudahan terdengar bedanya ya. Baik, silakan dicoba lagi. Wallaili idza yasr. Taib, ya 3 atau 4 ayat pertama ini ya, kondisi ra-nya adalah tebal ya, dibaca tebal ya. Adapun ayat yang kelima maka ditipiskan. Ingat peringatannya tadi adalah ya menunaikan sifat ya, beberapa sifat yang dimiliki oleh 2 huruf yang disukunkan tadi ya. Seperti pantulan atau qalqalah, kemudian ada hams yang perlu ditunaikan, kemudian pada huruf ra yang berada di akhir ayat ya, atau menjadi ayat yang huruf yang terakhir, maka kondisinya ditebalkan. Nah, wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Baik, nah di sini ditipiskan ya, meskipun sebagian orang memang karagok ya, bukan sebagian, kebanyakan ya yang belum pernah belajar mungkin atau tidak terlalu banyak belajarnya ya, di sini akan karagok ya. Kalau baru tahu biasanya agak karagok. Nah, baik, di sini ya di 5 ayat pertama ini ya, kemungkinan nggak sampai 14 ini sampai 10 mungkin. Ya, perlu kita peringatkan juga, sebagian mungkin mungkin akan mengalami kesulitan
Ya, mengalami kesulitan. Perlu dibahas di sini bahwa ketika kita menjumpai kondisi seperti ini, yaitu dua huruf yang kondisinya sukun, ya, selain daripada huruf mad, ya, sebagian orang akan betul-betul kepayahan, ya, kesulitan. Ini bagaimana caranya, ya? Nah, di antara faktor yang menyebabkan kesulitan tadi, ya, kenapa susah sekali, ya? Kenapa susah sekali diucapkan? Soalnya ini udah mati, ya, menganggap bahwa huruf yang kondisinya sukun itu mati di akhir, ya. Di akhir kemudian harus sukun lagi setelahnya. Aduh, sebagian orang kesusahan. Di antara hal yang menyebabkan susah seseorang dalam mengucapkan dua huruf yang kondisinya sukun tadi adalah dia biasanya belum betul-betul mahir dalam mengucapkan huruf yang sukun tadi secara tunggal. Ya. Belum mahir dalam mengucapkan dua huruf yang sukun tadi secara tunggal. Huruf jimnya, ujnya belum lancar misalnya. Ar, ir, ur, ya. Ar, ir, ur, ya. Belum lancar, belum betul-betul fasih, belum mahir dalam mengucapkannya. Misalnya ish, ush, huruf shinnya belum betul-betul menguasai, it, ut, huruf ta'nya belum, ya, is, us, dan seterusnya, ya. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala terbesar seseorang, kesulitan dalam mengucapkan kondisi seperti ini, yaitu dua huruf yang disukunkan. Kemudian solusinya seperti apa? Ya, solusinya seperti apa? Yaitu tentu saja mahirkan dulu. Ya, pengucapan secara tunggalnya dimahirkan dulu. Kemudian step berikutnya diantaranya adalah, ya, silahkan diucapkan secara perlahan saja, ya. Wal fajr, wal fajr, wal fajr. Nah, mungkin seperti itu, ya, agak dijeda nggak masalah, ya, mantulnya agak dijeda sepersekian detik mungkin, ya. Atau sejenak saja. Nah, kemudian baru bisa dilangsungkan tanpa harus terburu-buru sebetulnya. Atau yang kondisinya adalah huruf misalnya rakhawah, ya. Nah, ini lebih mudah, huruf-huruf rakhawah, ya. Nah, kalau masih ingat, ya. Selain daripada ajid, qatin, bakat, dan lin umar. Nah, itu huruf-huruf rakhawah. Yang kalau kita tekan antara kedua sisi makhrajnya biasanya memanjang suaranya seperti ash, as, ya. Nah, kemudian as, dan seterusnya. Nah, itu huruf-huruf rakhawah. Ya, kalau huruf-huruf rakhawah gampang, ya, panjangkan aja dulu, ya, pengucapan sukunnya seperti di walaili idza walayalin ashr, ya, panjangkan dulu nggak masalah, ya, untuk latihan nggak masalah, ya. Kalau sudah mahir baru bisa dikurangi kadar sukunnya, ya, kemudian masuk kepada sukun huruf ra, ya, atau huruf berikutnya. Walayalin ashr, ya, seperti itu. Sama walaili idza yassr. Nah, panjangkan dulu saja si sukun yang pertama, ya, untuk latihan saja, ya. Kemudian disesuaikan kondisi atau kadar sukunnya ketika memang sudah dirasa mahir atau dirasa bisa. Baik. Kita lanjutkan, ya, atau coba ulangi, ya, ayat yang kelima. Silakan disimak dan diikuti. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Baik, perhatikan ada dzalika qa. Dzalika qa. Ya, di sini secara makhraj memang kita sudah bahas, ya, cukup sering atau cukup mendalam, ya, sering diperingatkan juga antara qaf dan kaf betul-betul terdengar perbedaannya, ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad.
العظام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد Allati lam yu ya di sini mim yang kondisinya diizharkan, mim sukun yang diizharkan bacanya lam yukhlaq. Nah, huruf mim ketika memang bertemu waw dan fa yang paling rawan untuk diikhfakan ya. Kalau ya mungkin peringatannya adalah jangan terlalu panjang menggunnahkannya ya. Gunnahnya jangan dipanjangkan. Lam la التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد طغوا ya طغوا طيب الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب طيب perhatikan fasabba alaihim rabbuka ya sabba sauta ya. Nah, di sini perhatikan huruf sinnya sering kali ya berubah ya atau cenderung kepada huruf shad ya, cenderung menebal, maka diperhatikan. Rabbuka Nah, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Baik, di sini labil mirsad. Mir ditebalkan ya. Meskipun kalau huruf ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah ya atau didahului oleh kasrah biasanya adalah dibaca tipis ya, biasanya ya. Tapi ada pengecualian ya, yaitu ketika setelah ra adalah huruf isti'la ataupun sebelum ra adalah kasrah 'aridah ya, kasrah palsu ya, kasrah bukan asli ya, atau didahului oleh hamzah wasal ya. Maka ditebalkan huruf ra yang sebelumnya berharakat kasrah. Seperti dalam kata ini al-mirsad, mirsad ya, karena setelahnya huruf isti'la. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Baik, sampai juga 14 ya, nggak masalah. Kita coba ulangi bacaan ya, silahkan disimak kembali ya, kemudian diikuti sebisa mungkin. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. والفجر Wal fajr. وليال عشر Walayalin ashr. والشفع والوتر Wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر Wallayli idha yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. ألم تر كيف فعل ربك بعاد Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد Irama dhatil imad. التي لم يخلق مثلها في البلاد Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. Baik, demikian kurang lebih ya bacaan daripada 14 ayat pertama dari surat Al-Fajr. Ya, berikutnya kita coba ya terima setoran bacaan dari para pendengar. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Khotaliman azani Allah wa iyyakum para pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang antum untuk menyetorkan pelajaran di sesi interaktif kali ini. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Baik, kita coba angkat penelpon 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Daef di Cimaremi. Dengan Daef di Cimareme. Nah, Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. وليال عشر والشفع والوتر wasyaf'i afan diulang. والشفع والوتر. Afan si fa-nya jangan terlalu mantul ya. Jangan dipantulkan, Kang. Ya, Nah, coba. والشفع والوتر. Baik. Di sini taknya kurang tipis. Oh, baik. Agak menebal. Dicoba lagi. Ya, sudah Ya, bagus. silakan. Masya Allah. والشفع والوتر. Baik, bagus. والليل إذا يسر. Yes, sinnya ditipiskan. والليل إذا يسر. Baik, bagus.
هل في ذلك قسم لذي هجر Ha, ha, hij. Ha kecil. حي Nah. هل في ذلك قسم لذي حجر طيب. ألم تر كيف فعل ربك بعاد Sekali lagi, alam tara. ألم تر كيف فعل ربك بعاد طيب. إرم ذات العماد La, imad. Di qalqalah huruf dal terakhir ya. Langsung dipantulkan. Tadi agak telat ya. Jangan telat memantulkan sifat qalqalahnya. Imad. Nah. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik, Kang Dep. نعم جزاك الله خيرا أستاذ بارك الله فيكم. Jazakallah. Salam. Ya, taib. Syukron jazakallahu khairan Kang Dev di Cimareme atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Baleendah. Ya, Abu Fahri di Balendah. Ahlan. Silakan Abu Fahri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها. Ru'nya panjang. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Sawta diperjelas sa huruf sinnya. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Mirsad. Ra-nya ditebalkan. إن ربك لبالمرصاد. Baik, la bas. Ya, barakallahu fik. Sudah cukup baik. شكرا أستاذ جزاك الله خيرا.
Jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Terima kasih Abu Fahri di Balenda atas partisipasinya. Kami tunggu di tata Quran yang akan datang di pekan selanjutnya. Khawatir liman azani Allah wa yakum. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menonton pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Fajr 1 sampai dengan 14. Silahkan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya. Ya. Ya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Nah, ini ya mungkin Agda belum terlalu paham ya. Jadi itu apa dua huruf yang sukun, Agda coba dipahami Agda ya. Jangan jadi ya dipantulkannya tapi langsung dua-duanya sukun. Wal fajr walayalin ashar. Ashar bukan ashar syar ya. Bukan jadi atau ya. Tapi langsung ke sukun. Dicoba lagi diulang. Wal fajr walayalin ashar. La bagus. Ya, terus. Wasyaf'i wal watr. Walayli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, ya. Labas Agda ya, sudah cukup baik. Tadi tinggal yang dua sukunnya tadi belum terlalu baik ya pengucapannya. Jadi dua-duanya harus sukun, tapi labas ya. Sudah cukup baik seperti itu. Ya, Ustaz. Nah, Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Fajr 1 sampai dengan 14. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Dan jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Ya, kita coba undang penelpon di 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Asyirasin Taufik Rohman dari Sariwangi, Parongpong. Taufik Rahman dari Parongpong ya? Ya, Iya, silakan. Ya, silakan Bapak Taufik. fokus di telepon. Ya, bisa dikecilkan terlebih dahulu mungkin suara televisinya. Fokus saja di gagang telepon ya. oke. Ya. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ya. Lanjut. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fihal fasad. Aktsaru, ru-nya panjang. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, iya. Labas ya, akhi Pak Taufik ya. Di sini beberapa hal perlu diperingatkan ya, Pak Taufik ya, Pak Taufik Rahman ya. Secara khusus mungkin dari segi mad ya, ada beberapa mad yang memang kemudian apa, si huruf mad tadi atau kondisinya mad dipanjangkan lebih daripada kadarnya ya. Dibaca yang harusnya hanya 2 harakat tapi agak kelebihan ya, maka di sini diperhatikan ya. Kemudian beberapa huruf juga memang perlu lagi untuk terus dilatih ya. Sejauh ini memang sudah cukup baik ya, hanya mungkin perlu lebih berlatih lagi atau lebih diperhatikan lagi setiap hurufnya ya. Seperti huruf ha dan ha tadi belum terbedakan dengan jelas ya 2 huruf ini. Ya, maka dilatih terus ya, semangat terus untuk berusaha meningkatkan kualitas bacaannya. Nah, demikian mungkin. Barakallah. Oke. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik Rahman dari Parongpong, Sariwangi ya, atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdi Dastan di Cigadung. Abdi Dastan. Ya. Ya, di Cigadung. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Afwan, diperjelas ya, qaf dengan kafnya, coba bedanya gimana? Coba diulang ayatnya.
Hal fi dha- hal, oh, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. allati Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. ya, qafnya juga dipantulkan Pak ya. Lam yukhlaq. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Allazina taghaw fil bilad. Fa'aktaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawfa azab. Inna rabbaka labil mirsad. Baik, la bas. Nah, sudah cukup baik, la bas. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu lagi. ya, terima kasih Abi Dastan di Cigadung atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang penelpon terakhir di pagi hari ini. Berikan kesempatan di 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat, betul? Nah, Ustaz. Iya, Bapak Dadat silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i. Wasyaf'i wal watr. Iya, tadi agak mantul fa-nya Pak Dadat ya. Yes. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud allazina jabu sokhra bil wad. Jabussa, bus-sakhra. Wa thamud allazina jabu sokhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Qasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Baik, labas ya, sudah cukup baik Pak Dadat ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Dan Bapak Dadat Sujatmika menjadi penelpon terakhir di Tata Quran edisi kali ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kita persilakan Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustadz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menuai berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin kita sampaikan ya, memang mungkin beberapa orang ya, atau sebagian besar kita merasa, betul-betul merasa bahwa memiliki kekurangan dari segi bacaan ya, dari segi bacaan Al-Quran. Namun sering kita sampaikan bahwa sebetulnya kita bisa mendapatkan ilmu ya, atau masukan-masukan untuk bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Di antara caranya adalah ya, tentu saja dengan yang paling efektif, cara yang paling efektif adalah mendatangi seorang guru. Ya, mendatangi seorang guru kemudian dimintakan untuk dikoreksi dari segi bacaannya ya, atau mungkin dijelaskan tentang hal tertentu yang ingin kita ketahui di situ. Baik. Kemudian cara yang lain juga sebetulnya ya, dengan zaman yang secanggih ini ya, secanggih sekarang ini, di zaman digital yang luar biasa ini, kita bisa mendapatkan banyak hal ya, mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan ya, pengetahuan yang sangat luas ya, yang kita ketahui, yang ingin kita ketahui, termasuk ya tidak terkecuali tentang bacaan Al-Quran ya. Maka di antara saran yang sering saya sampaikan adalah sering lihat ya, atau mendengar atau menyaksikan ya tayangan-tayangan yang dimana di situ merupakan sebuah halaqah ya, sebuah halaqah koreksian bacaan atau majelis tahsin mungkin yang dikenal sekarang ya, majelis tahsin. Di situ dilihat tentu saja dengan mencari orang ya, atau guru atau seorang syekh yang memang di situ secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lihat, simak, kemudian coba ikuti ya. Di situ bisa jadi koreksian-koreksian yang terjadi di antara guru dan murid di tayangan tersebut ya, koreksiannya atau kesalahannya kita miliki, bisa jadi seperti itu. Maka di situ kita pun akan bisa belajar ya. Atau bisa tidak usah jauh-jauh, mungkin tayangan ulang di kita Kamis pagi ini ya, sedari awal sampai sekarang ini, sampai pertemuan sekarang ini, mungkin bisa dijadikan acuan ya, untuk kita jadikan acuan perbaikan bacaan kita ya. Mungkin kita ambil khusus ya tayangan hanya tilawahnya saja, nggak masalah ya. Ada koreksian-koreksian di situ, atau ada penjelasan-penjelasan atau peringatan-peringatan ya seputar bacaan, maka bisa dijadikan seperti itu. Tidak harus langsung berjumpa, namun penting juga memang untuk berjumpa langsung, dikoreksikan secara langsung kepada seorang guru memang penting. Tapi sebelum daripada itu ya, sebelum di samping itu juga kita bisa mendapatkan koreksian-koreksian secara tidak langsung ya. Caranya tadi salah satunya adalah dengan cara kita menyaksikan atau menonton ya, mendengarkan, menyimak ya orang yang sedang berada di majelis tahsin, sehingga kita pun bisa mendapatkan faedah daripada majelis tersebut ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik sehingga bisa diamalkan dan istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullahu ta'ala atas ilmu dan juga waktu yang diberikan di kesempatan Kamis pagi hari ini. Semoga senantiasa Ustadz beserta keluarga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, demikian program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran di Kamis pagi hari ini. Simak terus program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga Tarbiyah Sunnah Channel.
Nantikan pula di pukul 8 pagi hari nanti akan hadir kajian muslimah bersama Ustadz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Salacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dari pembahasan tema belajar dari orang soleh. Khawatal iman azani Allah wa yakum, kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar dan juga pemirsa. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.